Kayaknya kita nggak bisa deh Bu terus-terusan jualan seblak di saat sekarang ini. Sekarang kan musimnya lagi musim kemarau, otomatis orang pada nyari yang seger-seger. Kalau kita masih tetap jualan seblak mercon kayak gini, yang ada kita cuma dapat capeknya doang Bu. Duitnya nggak seberapa, waktu banyak yang kebuang. Belum lagi badan pegel-pegel karena nungguin pelanggan yang nggak tahu kapan datangnya. Terus kita harus gimana Pak? Mungkin kita harus beralih Bu, dari jualan yang pedes-pedes ke jualan yang seger-seger. Contohnya kayak Pak Dadang yang jual es pisang hijau itu. Ibu lihat tuh, lihat di sana nah. Banyak banget kan pelanggan yang datang, bahkan mereka rela antri sampai berjam-jam demi seporsi es pisang hijau buatan Pak Dadang. Punya saya udah jadi belum es pisang hijaunya? Kok lama banget sih dari tadi gak jadi-jadi? Iya Pak, punya saya juga. Mana nih? Saya udah dari tadi loh nungguin di sini. Masa 2 jam ngantri di sini masih belum jadi juga? Bentar ya Mas, Bu, bentar lagi jadi kok ini. Ini saya masih buatin untuk yang ngantri pertama dulu. Betul dong Pak buatnya. Udah tahu yang ngantri juga banyak, malah dilambat-lambatin. Mana sempet-sempet lagi pakai istirahat segala. Lama tahu nggak? Iya Mas, sabar ya. Habis ini jadi kok, saya usahakan. Iya ya Pak, pelanggannya rame banget. Bahkan saking ramenya sampai ada yang neduh di tempat kita. Nyindir saya nih Bu. Amit ya Bu, saya numpang neduh. Soalnya di luar panas banget, banyak yang ngantri. Mas belanjanya di mana? Ngantrinya di mana? Gak malu apa sama saya? Kalau ditanya gitu sih saya juga malu Bu. Tapi ya mau gimana lagi? Mau gak mau Bu, namanya juga terpaksa. Sekali lagi amit ya Bu, saya numpang neduh bentar. Ya Mas, gak apa-apa. Saya cuma bercanda doang kok tadi itu. Jadi sekarang kita mau jualan es apa Pak? Mau jual es pisang hijau juga kayak Pak Dadang? Atau justru mau jual es yang lainnya? Kalau kita jual es yang lain kayaknya berat banget deh Bu, mau bersaing dengan es pisang hijaunya Pak Dadang. Soalnya orang-orang sekitar sini tuh udah terpaku banget dengan brand pisang es hijaunya Pak Dadang. Jadi supaya bisa bersaing dengan es pisang hijaunya Pak Dadang, kita mau ngejual es pisang hijau juga Pak. Ya betul itu Bu, kalau kita bisa buat es pisang hijau yang sama lebih enak dari buatan Pak Dadang, Bapak yakin Bu, pasti kita bisa mengalahkan jualannya Pak Dadang. Kita pasti bisa ngerebut semua pelanggan-pelanggannya dan menguasai brand es pisang hijau wilayah ini. Tapi masalahnya kita kan nggak tahu cara buatnya Pak. Terus gimana dong? Tenang Bu, kan ada HP, kita bisa belajar buat es pisang hijaunya dari HP. Tapi kalau bisa diusahakan ya Pak, sekali buat langsung jadi, langsung enak. Soalnya kita nggak punya banyak uang buat coba-coba resepnya Pak. Ya Bu, tenang aja, Ibu gak usah khawatir. Pokoknya Ibu serahin aja masalah itu sama Bapak. Bapak yakin kok dengan tangan ajaib Bapak ini, Bapak pasti bisa membuat es pisang hijau super lezat, melebihi es pisangnya hijau Pak Dadang. Iya, Ibu percaya Pak sama Bapak. Makasih ya Bu, udah mau percaya sama Bapak. Bapak janji gak akan mengecewakan kesempatan yang Ibu berikan ini. Sekarang aku mau beli pisang dulu buat bahan es pisang hijaunya. Pak, saya mau beli pisangnya dong. Ini harga pisang-pisangnya berapaan ya Pak, satu sisirnya? Masnya mau beli pisang ya? Kalau untuk pisang harga per sisirnya beda Mas, bergantung dari jenis pisang itu apa. Ada yang harganya mahal dan ada juga yang harganya murah. Ya tadi itu Mas, bergantung dari jenis pisangnya itu apa. Ngomong-ngomong, Masnya mau cari pisang jenis apa? Waduh, aku gak tahu lagi jenis pisangnya itu apa. Mana HP ku juga lagi gak dibawa lagi. Aduh, gimana ya ini? Kalau aku tanya ke bapaknya, kira-kira dia tahu nggak ya? Yaudah, daripada kebanyakan mikir, mendingan aku tanya langsung aja ke bapaknya deh. Anu Pak, ya nggak tahu jenis pisangnya itu apa. Tapi kalau yang biasa dipakai untuk es pisang hijau itu biasanya pisangnya apa ya Pak jenisnya? Kayaknya Masnya pedagang pemula nih. Bisa kali aku goblokin dikit-dikit. Kalau untuk es pisang hijau sih biasanya jenis pisang batu Mas yang dipakai, karena pisangnya itu manis dan dagingnya juga tebal. Jadi pas banget deh kalau dimakan sama para pelanggan. Oh, pisang batu ya Pak. Kalau gitu berapa harga satu sisirnya untuk pisang batu Pak? Kalau untuk pisang batu harganya lumayan mahal Pas. Satu sisirnya di harga 35.000. Apa? 35.000? Yang bener aja Pak. Masa satu sisir harganya 35.000 sih? Itu gak salah ya Pak harganya? Ya emang segitu harganya. Masnya nggak pernah beli pisang ya selama ini? Orang pisang batu itu paling mahal kok Mas. Malahan di warung-warung lain nggak ada yang semurah itu. Mereka jual di atas harga 40.000
Mereka jualnya di atas harga 40.000 Mas rata-rata. Aduh, ternyata harga pisang bisa semahal itu ya. Aku kira selama ini cuma 5.000 sampai 15.000 doang. Ya nggak ada lah Mas. Kalau harga segitu di musim kemarau ini, Masnya kan tahu sendiri kalau udah musim kemarau gini semuanya serba susah. Gak cuma sayuran aja Mas yang sulit ditanam, tapi pohon-pohon juga sulit berbuah kalau udah musim kemarau. Jadi ya wajar kalau harganya emang mahal. Ya juga sih Pak, masuk akal. Ya udah deh, karena emang aku butuh banget pisang batu ini, saya beli pisang batunya 2 sisir ya Pak. Cukup. 2 sisir ya Mas. Oke, ini Mas 2 sisir pisang batunya. Aduh, ternyata jadi pedagang es pisang hijau itu besar juga ya modalnya. Ini baru dapat 2 sisir aja udah mau nyampe 100.000 pengeluarannya. Belum lagi nanti buat beli sirup, beli susu, beli tepungnya. Cobaan mulai usaha baru emang bener-bener sulit. Akhirnya setelah bergulat dengan kesulitan yang kemarin kita alami, sekarang es pisang hijau kita jadi juga Bu. Semoga aja hari ini kita bisa dapat banyak pelanggan kayak Pak Dadang. Loh, Mas Babe, Mbak Rizka, kok kalian sekarang jual es pisang hijau juga sih kayak saya? Kemarin kan kalian jualan seblak mercon, bukan es pisang hijau. Ngapain tiba-tiba kalian jualan es pisang hijau juga kayak saya? Lah emangnya kenapa Pak? Gak boleh emangnya kami jualan es pisang hijau juga kayak Bapak? Ya nggak boleh lah, kan saya duluan yang jualan es pisang hijau itu di sini. Jadi kalian nggak boleh jualan yang sama dengan saya. Peraturan dari mana itu Pak? Dari nenek moyang loh. Suka-suka kita dong Pak. Mau jualan apa di sini? Mau jualan seblak mercon ke, es pisang hijau ke? Suka-suka kita lah Pak. Itu kan hak-hak kita. Ngapain Bapak ngatur-ngatur? Toh juga peraturan itu gak tertulis kok di sini. Ya kan sayang? Iya betul itu Pak. Bapak nggak boleh larang-larang kami jualan es pisang hijau di sini juga. Memang itu bukan peraturan yang tertulis di sini, tapi itu kan etika yang harus dimiliki oleh setiap pedagang. Kalau ada pedagang yang sudah jualan es pisang hijau, maka yang lainnya juga tidak boleh jualan yang sama. Halo, omong kosong. Kalau emang takut tersaingi, bilang aja sih Pak. Gak usah pakai etika-etika segala. Iya betul itu. Kalau Bapak cara mainnya pakai hukum etika, saya mainnya pakai hukum undang-undang Pak. Ingat pasal 28A sampai J tentang hak asasi manusia. Hayo, mau ngomong apa lagi Bapak sama kami? Berani mau melawan undang-undang? Udah siap masuk penjara ya? Hahaha. Ih, najis. Siapa juga yang takut tersaingi sama kalian? Kalian itu pedagang baru yang di sini nih. Kalian belum punya pelanggan tetap kayak saya. Jadi ngapain saya takut sama kalian? Gak level kali dibanding-bandingkan sama pedagang amatir kayak kalian. Ya udah, kalau emang Bapak gak takut, ngapain Bapak sewot-sewot sih? Tinggal kita buktikan aja es pisang hijau siapa yang akan menjadi juara di wilayah ini. Mari kita bersaing secara sehat dan lihat siapa yang akan jadi pemenangnya dan siapa yang akan jadi pecundangnya. Oke, mari kita buktikan kalau kalianlah yang akan menjadi pecundang. Hehehe. Dung, dung, dung. Es pisang hijau, es pijo, es pijo, es pijo, es pijo, es pisang hijau, es pisang hijau. Ayo ayo dibeli, enak 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 enak. Gak usah beli di sana, beli saja di sini. Di sana pakai pisang busuk, kita nanti sakit perut. Dasar orang munafik, ngomong gak sesuai dengan kenyataan. Ngomongnya biar saing sehat. Saya dari mananya kalau menghina punya orang lain. Di es pijo, Es pijo, es pijo, es pijo, es pisang hijau, es pisang hijau, es pisang hijau. oh sial, semua pada lari ke sana lagi Bu. Kalau gini caranya sih kita gak bakal bisa bersaing dengan Pak Dadang. Itu di sana ada masnya yang kemarin Pak. Gimana kalau kita pancing aja dia ke sini? Iya Bu, setuju. Mas, sampean mau beli es pisang hijau ya? Iya Pak, saya mau beli es pisang hijaunya Pak Dadang. Tapi kali ini Bapak sama Ibu gak perlu risau. Saya gak akan nunggu di dalam kayak kemarin. Mau nunggu lagi juga gak apa-apa Mas, ya kan Bu? Iya nggak apa-apa kok.
Ya, oh iya mas, daripada masnya ngantri lama buat beli es pisang hijaunya Pak Dadang, mending masnya beli es pisang hijau kami di sini. Es pisang hijau buatan kami ini enak banget loh mas, bahkan jauh lebih enak dari buatannya Pak Dadang. Ah, yang bener Pak. Ya beneran lah, kalau masnya gak percaya cobain aja sendiri yuk. Ya udah deh, boleh. Saya pisang hijau satu ya, satu porsi ya Pak. Oke siap mas. Selamat menikmati ya mas. Wih, kayaknya enak nih. Bismillahirrohmanirrohim. Cuy, apa-apa ini nih mas? Es pisang hijau kok rasanya kayak gini? Udahlah pisangnya keras gak enak, asam lagi rasanya. Benar-benar memalukan. Astagfirullahaladzim. Masa iya sih pak rasa pisangnya gak enak? Emangnya tadi gak dirasain dulu pak sebelum dibuat? Enggak dek, karena saking pedenya aku gak sempet tadi rasain. Aduh pak, terus pisangnya itu kamu pakai jenis pisang apa? Pisang batu bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pantaslah kalau mas itu tadi pergi. Orang pisangnya pisang batu. Tapi tadi waktunya aku di pasar tadi, kata pedagangnya pisang ini deh yang paling enak buat dijadikan es pisang hijau. Aku juga belinya mahal loh ini, 35.000 satu sisirnya. Udahlah selesai ini mah. Kamu itu dibodohin pak sama yang jual pisangnya. Apa dibodohin? Berarti aku kena tipu dong. Terus sekarang gimana ini bu? Kita masih punya uang kan buat nanti bikin lagi? Nggak ada pak, udah habis. Kita nggak usah jualan lagi juga nggak apa-apa. Orang kita nggak ada duit lagi kok buat beli pisangnya. Aduh, kenapa jadi begini sih ceritanya? Haya, lu orang kenapa Pak Babe? Wih, lihat-lihat lu orang kayak lagi mulung banyak masalah lah. Ya nih Kocin, saya lagi ada masalah sama usaha es pisang hijau saya. Haya, woi tulut bersedih ah. Moga-moga lu orang lekas keluar dari masalah ini ya. Amin, makasih ya Kocin atas doanya. Kocin sendiri habis ngapain Kocin di sini? Habis buang sampah ya? Iya, woi tadi habis buang pisang yang udah busuk dan tak tahan lagi nyium baunya itu. Aromanya busuk kali lah. Apa? Pisang busuk? Kayaknya aku tahu deh harus berbuat apa. Ayo dong Pak Mame, kalau gitu pergi balik dulu ha. Iya Kocin, hati-hati ya di jalan. Makasih karena udah menyelesaikan masalah saya. Sekarang karena pisangnya udah dapet, tinggal kita olah aja deh menjadi pisang-pisang hijaunya. Pertama-tama blender dulu pisang-pisang yang udah busuk dan banyak ini hingga menjadi halus. Kemudian masukkan tepung ke dalam pisangnya dan tuang ke dalam cetakan pisang. Kalau udah, lo tinggal kukus aja deh sampai matang. Langkah ini terpaksa kita lakukan untuk membuat pisangnya udah busuk tadi, seolah-olah seperti pisang yang asli. Ya, seger, padat, dan juga berisi. Weh, sayanganku datang lagi nih. Kirain bakalan trauma karena 2 hari lagi udah nggak jualan. Dih, sombong. Siapa juga yang trauma? Orang saya ini cuma kasihan kok sama bapak. Kasihan ternyata ya. Menang diam aja. Yang kalah lagi menjelaskan. Haha. Pak, jawab jujur pertanyaan ibu pak. Bapak dapat pisang itu dari mana pak? Kita kan nggak ada modal lagi buat jualan esnya. Udahlah bu, ibu diem aja. Itu tuh nggak penting. Yang penting ini sekarang kita bisa jualan es pisang hijaunya. Ayo bantuin bapak promosiin dagangannya. Yang haus. Es pisang hijau. Ayo dibeli cuma 5.000, cuma 5.000 aja yuk. Apa pak 5.000? Woi, minggir sih, woi. Gue mau beli es pisang hijaunya. Mama, ini benar es pisangnya cuma 5.000 pak. Tapi kali ini rasanya bener enak kan pak? Nggak kayak kemarin kan rasanya. Ya mas, kali ini beneran enak kok, sumpah. Ya udah deh, saya percaya kalau gitu. Saya mau ya mas, es pisang hijaunya 1. Kami juga mau ya mas, kami juga mau. Pelangganku. Ran, ini baru namanya es pisang hijau pak. Rasanya bener-bener enak. Saya suka pak, saya suka. Syukurlah kalau masnya suka.
Walaupun hari ini aku udah dapat uang banyak, tapi aku lebih memilih pisang busuk dari tempat sampah ini deh daripada harus beli di pasar. Soalnya kalau pakai pisang busuk kan es pisang hijaunya bisa terus dijual dengan harga murah. Apa murah asalkan rame. Mana ya pisang busuknya? Masa dari tadi aku keliling-keliling kok belum jumpa juga sih? Heran. Itu kan pisang busuk satu tandan. Akhirnya ketemu juga. Mana banyak banget lagi, sampai satu tandan. Tapi tempatnya tinggi banget ya. Ada di atas sana. Udahlah, gak usah banyak mikir. Sendirian. Mendingan sekarang aku panjat aja supaya bisa cepat dapat. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba samanya goyang-goyang? Waduh gawat, kalau goyang-goyang ini terjadi, bisa-bisa akan terjadi longsor sampah. Gawat. Longsor.